Hai, berjumpa lagi dengan saya Muda Mianto. Kali ini kita akan belajar tentang media transmisi kabel. Jadi di jaringan itu media transmisi itu secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama kabel dan yang kedua itu wireless atau tanpa kabel. Nah, di sesi ini kita akan belajar tentang kabelnya dulu. Kita lihat sama-sama. Jadi untuk kabel di jaringan komputer secara umum kita sering mendapatkan atau melihat kabel-kabel yang digunakan itu antara lain yaitu kabel koaksial, ya, kemudian kabel UTP, ya, dan yang terakhir itu kabel fiber optik. Dan mungkin yang terakhir ini yang fiber optik, ya, dan mungkin yang terakhir ini yang saat ini sudah mulai banyak digunakan karena kelebihan-kelebihannya, tetapi bukan berarti yang lain tidak digunakan. Nah, mari kita lihat satu persatu. Untuk kabel koaksial ini, ya, umum kita gunakan atau diimplementasikan untuk saat ini itu misalnya untuk kabel jaringan CCTV, ya, yang bentuknya, fisiknya, warnanya itu biasanya seperti kabel antena. Kalau yang umum kita perhatikan, ya, kabel antena. Nah, secara umum koaksial ini juga dibagi menjadi dua, ya, ada yang besar ukurannya, ya, atau thick koaksial, ya, dia ciri-cirinya ya pasti karena tadi ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar ini berarti kapasitasnya, jangkauannya lebih jauh dibandingkan yang kecil tentunya, gitu ya. Nah, beberapa sumber yang sempat saya dapatkan mengatakan bahwa ciri khasnya untuk kabel koaksial ini dia menggunakan atau digunakan tadi itu untuk kebanyakan saat ini itu untuk CCTV yang saya tahu, ya, termasuk di lingkungan perkantoran atau di yang mana saja, ya, kebanyakan CCTV gitu, ya. Nah, untuk panjang jangkauannya itu kalau di sini dibilang sekitar 500 meter, ya, sedangkan jarak antar maksimum antar segmennya itu sekitar 1500 meter, dan kalau ada percabangan yang mengatakan ya sekitar 2,5 meter. Itu yang koaksial yang besar, yang gemuk, ya, yang pertama. Yang kedua thin atau yang lebih kecil, koaksial kabel yang lebih kecil. Kalau di sini ya ciri-ciri beberapa di antaranya itu dikatakan, ya, mungkin kalau yang tadi itu sekitar 500 meter jangkauannya, yang ini dikatakan 100-an meter begitu, ya, 180, 150 mungkin, ya, di bawahnya. Dan secara teori seperti itu mengatakan, mungkin pada prakteknya bisa saja kurang dari itu, karena ini kan angka teori, ya. Nanti kualitas kabel, ya kan, mungkin akan berbeda satu pabrikan dengan pabrikan yang lainnya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita perhatikan kabel koaksial ini, ya, gambaran fisiknya seperti ini. Yang menjadi pengantar itu ada metal atau tembaga di tengahnya, dan dia ada pelindungnya, ya. Ini biasanya pelindung-pelindungnya ini untuk mengurangi interferensi atau noise begitu, ya. Kemudian yang lapisan paling terakhir itu boleh dibilang ya kulitnya atau memang bungkusannya gitu. Nah, kalau dia sudah dipasangkan konektor kurang lebih ya seperti ini. Nah, nanti kalau teman-teman melihat kabel CCTV, ya, perhatikan saja konektornya ya seperti ini. Nah, tetapi juga ada yang menggunakan konektor BNCT, namanya konektor T, ya. Ya, biasanya untuk topologi bus atau bus, ya, dia menggunakan pencabangan atau konektor yang seperti ini modelnya. Oke, nah ini tadi yang
topologi bus yang saya maksudkan di atas tadi atau sebelumnya. Ini adalah PCT konektornya di sini. Nah, ini PC-PC-nya. Jadi kalau mau membangun jaringan menggunakan kabel koaksial, kira-kira topologinya seperti ini, topologi bus jadinya. Ya, dia menggunakan konektor BNCT atau konektor T saja nyebutnya, boleh juga. Baik, itu tadi untuk kabel koaksial. Nah, sekarang kita ke kabel berikutnya, yaitu twisted pair cable, atau ada juga jenisnya yang kita cukup menyebutnya itu kabel UTP saja ya, UTP saja. UTP atau STP ya, sebenarnya mirip-mirip lah kabelnya. Kabel ini terdiri dari 8 kabel yang dililitkan menjadi 4 pasang ya, masing-masing dililitkan 2 kabel sehingga totalnya ada 8 kabel, yang mana masing-masing kabel ini tidak semuanya difungsikan untuk mentransfer paket data. Kalau kita perhatikan di sini, TX ini transfer, RX ini untuk penerimaan, atau ini upload, ini download kalau pengiriman paket data ya. Jadi kabel nomor 3 dan nomor 6 itu untuk mengirim paket data, sedangkan kabel nomor 3 dan kabel nomor 6 kabel nomor ini ya, kalau susunan ini kebetulan cross sepertinya, cross atau straight ya, nanti kita lihat sambungannya. Tapi yang pasti adalah di satu sisi berarti 2 kabel untuk mengirim dan 2 kabel untuk menerima, 4 buah kabel, dan sisanya adalah untuk katakanlah untuk melilit pasangan kabelnya untuk untuk netralisir noise begitu ya, supaya pengiriman paket datanya menjadi lebih baik gitu ya. Nah, untuk kabel STP atau UTP, dia menggunakan konektor yang akan dicolok nantinya ke NIC, itu konektor RJ45 namanya, bentuknya seperti ini kalau digambar. Kemudian nanti kemana kabel sisa-sisanya ini sebenarnya tadi saya sampaikan untuk katakanlah mengurangi interferensi atau gangguan noise ketika pengiriman paket data ya, boleh dibilang untuk ground lah ya, ground. Nah, kabel UTP sendiri atau STP itu sebenarnya ada beberapa jenis ya. Tidak akan saya bahas dengan detail satu persatu, tetapi yang umum saat ini digunakan untuk kita membangun jaringan komputer itu yang kategori 5 atau kategori 6. 5E lah minimal ya. Apa yang membedakannya? Ya tentu kalau kita lihat di sini adalah karena yang membedakannya adalah ada kapasitas atau kemampuannya untuk mentransfer paket data ya. Yang mana kategori 5E itu mulai dari kecepatan 100 Mbps yang standar sampai gigabit ya. Sedangkan yang untuk kategori 6 ya, mungkin yang saat ini sudah mulai populer digunakan, kecepatannya jauh lebih baik dari kategori 5 gitu ya. Nah, itu jadi perbedaannya di situ ya. Kalau kayak kabel yang kategori 1 ini, kalau dulu teman-teman masih ingat untuk sering atau masih penggunaan telepon rumah zaman dulu ya, itu kabel telepon yang dari untuk colok ke mesin teleponnya ke kabel telepon, jaringan teleponnya itu ya ini dia ya. Kemudian nah, untuk kabel UTP STP sebenarnya dia ada katakanlah susunan warna kabelnya yang mengidentifikasikan atau untuk mengidentifikasikan nomor-nomor kabel tersebut. Misalnya warna putih orange itu yang ini, itu untuk kabel nomor 1. Warna orange yang ini nomor 2, putih hijau yang ini
biru yang ini, putih biru yang ini, hijau, putih coklat, coklat. Jadi urutannya nomor 1 sampai nomor 8. Karena tadi kan totalnya ada 8 buah kabel atau 4 pasang. Gitu ya. Nah, ujung B-nya juga sama. Ya, ininya apa namanya? Jumlah kabelnya juga warna kabelnya nomornya sama. Nah, untuk jenis sambungannya kalau kita perhatikan di sini ada 2 jenis sambungan kabel. Yang pertama yang straight. Straight itu susunan kedua ujungnya kabelnya itu dibuat sama ketika kita memasangnya ke konektornya. Ujung A konektornya begini pasangnya, dan ujung B seperti ini masangnya. Nanti bagaimana cara masangnya juga saya akan tampilkan videonya untuk memasang atau menginstalasi kabel UTP atau STP ini menggunakan konektor RJ45 ya. Kemudian yang kedua itu untuk sambungan jenis cross. Cross ini berbeda dengan yang straight. Kalau straight kedua ujungnya susunan kabelnya sama, sedangkan yang cross ya susunan kabel ujungnya itu berbeda. Bedanya di mana? Ya di sini. Kalau di ujung A itu hijau itu diletakkan di nomor 2 susunannya, di sisi B-nya, ujung B-nya itu dia di nomor 6 warna hijau. Nomor 3 putih orange di sisi A, dan di sisi B-nya dia harus di nomor 1. Sebaliknya di sini ya, nomor yang lainnya sama, nomor 4, 5 sama, kedua ujungnya nomor 6. Tukar juga. Orange di nomor 6 di sisi A dan orange menjadi nomor 2 di sisi B. Ini yang cross. Nah, fungsinya untuk apa? Ya, kalau kita perhatikan yang straight tadi dia mengatakan untuk isi dengan hub, isi dengan switch, hub dengan hub, switch dengan router. Kalau yang cross untuk PC dengan PC, switch dengan switch, router dengan router, PC dengan router. Nah, hanya untuk saat ini ya, sebenarnya mau kita bikin sambungan straight atau mau kita bikin sambungan cross itu tidak masalah, karena sekarang ini masing-masing perangkat itu sudah dilengkapi ya, dilengkapi untuk mendeteksi ya, katakanlah kedua sambungannya itu mau cross atau straight tadi itu tidak masalah, karena perangkat sudah dilengkapi dengan auto detect ya. Mekanismenya dia otomatis mendeteksi jenis kabel atau jenis sambungan yang digunakan pada kabel tersebut ya, sehingga menjadi tidak masalah. Jadi boleh dikatakan mau sambungan straight atau cross silakan saja dipakai, karena itu tidak akan terpengaruh dengan perangkat-perangkat yang saat ini sudah beredar gitu ya. Tidak masalah Anda mau menggunakan sambungan tipe yang atau jenis yang straight atau yang cross, tidak masalah. Hanya ini pembedaan untuk konsep saja, standar yang ada ya, yang berlaku dari dulu sampai sekarang. Tapi karena mungkin perkembangan perangkat, perkembangan zaman, teknologi dan sebagainya, kedua jenis ini menjadi katakanlah tidak dipermasalahkan lagi. Oke? Sip. Nah, mungkin kalau kita menggunakan perangkat-perangkat merek Cisco ya, mungkin kita akan mendapati jenis-jenis kabel yang juga mungkin berbeda, disebut dengan roll over kabel. Mungkin ini kabel yang sudah dibundle begitu ya, sudah paket begitu dengan perangkat-perangkatnya, dengan perangkat Cisco, sehingga jenis kabelnya seperti ini ya. Ya sama ya, mungkin sambungan twister file, tapi untuk yang perangkat Cisco dia sudah dibundle seperti ini. Mungkin modelnya agak berbeda, tetapi jenis kabelnya sama, mungkin kemasannya saja dan disesuaikan dengan perangkatnya. Oke, saya lanjut lagi ya, ini masih lanjutan dari jenis kabel UTP tadi ya. Mungkin ini yang untuk yang kecepatan gigabit, jadi sambungannya dibuat
sedikit berbeda lah ya sambungannya kalau kita ingin membuat UTP yang support atau kecepatannya sudah gigabit untuk jenis sambungan cross gitu ya, agak berbeda nih sambungannya. Silakan nanti disesuaikan ketika Anda mengimplementasikan jenis kabel yang support untuk gigabit ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk kabel berikutnya dan juga yang mungkin populer saat ini, yaitu fiber optik. Fiber optik ini ya, kalau dari sekian banyak kabel tadi yang pertama itu koaksial, UTP, dan yang ketiga, maka inilah jagoannya untuk saat ini. Ya, dari kapasitas, kecepatan dia sudah gigabit, sedangkan untuk koaksial sama UTP itu ya ada juga tadi yang gigabit ya, tetapi tetap kapasitasnya masih di bawah kabel fiber optik begitu. Kalau yang UTP yang standar 100 Mbps, tetapi yang sudah kategori 6 itu sudah mencapai 2,5 gigabit juga ya. Nah, tetapi tentu berbeda dengan fiber optik. Fiber optik ya, kita tahu bahwa untuk jaringan-jaringan backbone seperti jaringan-jaringan katakanlah perusahaan-perusahaan telekomunikasi, untuk jalur-jalur utamanya ya menggunakan fiber optik yang kecepatan tinggi pastinya ya, yang biasa kita sebut dengan saluran backbone ya, atau tulang punggung jaringan gitu, jalur utamanya. Nah, tetapi untuk saat ini kalau kita melihat untuk provider ISP seperti Telkom begitu ya, sudah masif begitu menggunakan fiber optik ya ke pelanggan-pelanggannya yang biasa kita kenal dengan produknya IndiHome ya. IndiHome itu kan base-nya salurannya fiber optik, sehingga dari sisi konsumennya dia bisa mendapatkan kecepatan yang cukup tinggi begitu ya, tergantung nanti si konsumennya berlangganannya, tetapi sudah di atas rata-rata gitu ya, atau sudah di atas kecepatan yang bukan menggunakan fiber optik. Itu poinnya begitu. Nah, kita lihat lagi kenapa akhirnya fiber optik ini menjadi solusi terhadap katakanlah kabel-kabel yang sudah ada sebelumnya. Ya, kita lihat beberapa keunggulannya ya. Yang pertama ya pasti kecepatannya tinggi ya. Kemudian dia tidak mudah terganggu dengan gelombang elektromagnetik, karena fiber optik ini kan dari serat kaca ya, yang ditransmisikan itu datanya menggunakan cahaya begitu ya, yang ditransmisikan lewat fiber ini begitu. Kemudian memiliki tingkat error yang rendah dan reliability-nya atau kehandalannya ya tentu lebih baik mungkin kalau digunakan untuk tadi itu yang saluran yang backbone tadi itu, karena dia bukan dari tembaga, sehingga katakanlah pengaruh-pengaruh seperti cuaca, seperti kalau tembaga kan bisa berkarat dan sebagainya, kalau ini tidak ya, sehingga kehandalannya itu jauh lebih baik gitu ya, sehingga menjadi katakanlah mungkin ini akan menjadi kabel masa depan di jaringan komputer. Kita lihat saja nanti. Nah, namun beberapa hal yang mesti diperhatikan ketika Anda mengimplementasikan katakanlah kabel fiber optik ini ya, mungkin cara perlakuannya tentu berbeda dengan kabel tembaga ya. Mungkin jangan boleh lekukannya tidak terlalu seperti kabel tembaga yang boleh mungkin digulung sedemikian rupa. Kalau fiber optik ini memang mau hati-hati karena akan mengganggu kalau lekukannya terlalu katakanlah patah begitu ya, sehingga mengganggu transfer atau perambatan cahayanya.
untuk mentransferkan data gitu. Kemudian juga dikatakan untuk sambungan kalau bisa harus dikurangi dengan banyak sambungan, sehingga kalau kita melihat di implementasi di lapangan yang IndiHome lah yang paling gampang kita melihatnya itu dari sambungan utamanya di tiang-tiang utama, tiang-tiang yang di jalanan itu ke rumah pelanggan itu biasanya ditarik kabel begitu ya, walaupun panjang gitu. Dan kita melihat tidak disambung di berbagai titik begitu ya, dia harus ditarik masuk ke kotaknya begitu. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan ini kalau kita lihat, jangan sampai banyak tekukan atau kebocoran data pelindung yang dapat menyebabkan kebocoran cahaya, yaitu beberapa hal saja. Nah ini kalau kita lihat rangkuman dari berbagai jenis kabel, perbandingannya begitu ya, dan juga mungkin jangkauannya, kemudian jenis konektor yang digunakan, implementasinya untuk apa saja ya. Kalau kita lihat misalnya kayak UTP, misalnya UTP, kecepatan standarnya segini, jarak jangkauannya sekitar 100 kaki, 100 kaki ini mungkin sekitar 30-an meter ya. Yang ini teori ya, kadang-kadang harus diperhatikan juga, bukan berarti kalau mengatakan 100 kaki ini Anda pasti dapat angka yang benar, karena itu teorinya, bisa jadi di bawah itu, kebanyakan sih di bawahnya. Jadi kalau implementasinya kalau bisa ya jangan terlalu panjang kabelnya untuk UTP ya. Kemudian STP ya, mungkin lebih kecil lagi, tetapi jangkauannya kurang lebih sama ya, dan ini menggunakan konektor yang sama ya. Kemudian untuk koaksial ya memang dia unggul. Kenapa tadi saya sampaikan koaksial ini banyak digunakan di jaringan saat ini ya, itu CCTV itu banyak menggunakan koaksial. Itu dari sisi kecepatan juga cukup baik dan jangkauannya lebih panjang ya, sampai 500 kaki tadi ya. Dan kemudian untuk fiber optik ini ya kecepatannya bisa lebih jauh, jangkauannya ya kapasitas lebih besar dan jangkauannya bisa berkilo-kilometer gitu ya. Dan biasanya juga untuk jaringan backbone ini kan biasanya untuk antar pulau ya, antar pulau misalnya sambungan jaringan ISP seperti Telkom misalnya, itu kan dari satu pulau ke pulau lain biasanya ditanam di bawah laut, itu pasti kabelnya fiber optik gitu ya. Nah ini kira-kira rangkumannya, perbandingan antar kabel yang barusan kita bahas. Demikian, semoga bermanfaat, dan sebelum kita akhiri ya Anda bisa menggunakan kuis ini untuk menguji pemahaman Anda. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.